Wasit di Indonesia ini bayarannya adalah yang tertinggi loh. Kepemimpinan wasit yang buruk ini bisa memicu kerusuhan supporter. Padahal bisa jadi keputusan salah itu bukan karena hal-hal tadi. Tapi memang wasitnya aja bego. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi hari ini saya pakai baju timnas Jepang bukan karena ada pemain Jepang, tapi karena kemarin ya beberapa bulan lalu itu kan ada semacam kesepakatan antara PSSI dengan JFA, Asosiasi Sepak Bola Jepang. JFA ya, bukan JAF, JFA, bedakan katanya. Nah, ini kerjasamanya terkait apa? Tentang wasit ya. Jadi bukan wasit Jepang memimpin di sini, tapi mungkin kerjasama terkait pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Secara teknis saya nggak ngikutin ya. Tapi yang jelas tentang wasit ini memang penting banget dan rasanya terus dibicarakan kalau kita ngomongin sepak bola Indonesia selain kelakuan supporternya. Nah, sebelum kita bahas, tentunya kita akan menilik dulu nih kedudukan wasit itu seperti apa sih? Kedudukan wasit sebetulnya ya itu sangat terhormat. Ini terlepas dari kelakuannya, tapi secara yuridis diatur di statuta, law of the game itu sangat terhormat. Karena kekuasaan wasit itu bersifat mutlak, apalagi terkait yurisdiksi mereka di lapangan yang hijau itu ya, yang 60 kali 110. Makanya kalau wasit sedang memimpin pertandingan, tidak ada satu orang pun yang bisa mengintervensi, sekalipun itu presiden. Presiden, menteri, segala macam tidak bisa mengintervensi. Nah ini tentang wasit diintervensi, salah satu yang paling fenomenal atau contoh paling besarnya itu terjadi di Indonesia loh. Waktu itu pertandingan antara Persis Solo, kalau nggak salah Persis Solo sama Gresik. Waktu itu ada intervensi dari almarhum Alex Bambang, itu mantan Kapolda Jateng ketika itu, mengintervensi wasit ya, minta diganti. Jadi tujuannya baik, karena waktu itu ada pertengkaran antara perkelahian antara Nova Zena sama Mamado kalau nggak salah ya. Itu serius tuh, berseteru, berantem. Nah, wasit itu dianggap nggak cukup cakap oleh Pak Kapolda ya, waktu itu Kapolda Jateng yang hadir, sehingga wasitnya minta diganti. Itu nggak bisa. Jadi wasit itu adalah pemegang kekuasaan tertinggi ketika pertandingan sedang dilaksanakan, terutama wilayah dia yang kotak itu, yang lapang rumputnya ya. Jadi selama 2 kali 45 menit, wasitlah yang paling berkuasa gitu. Ini didukung oleh banyak perangkat regulasi gitu. Termasuk ada 2 senjata wasit yang nggak bisa dibantah, yaitu kartu kuning sama kartu merah ya. Jadi kalau ada wasit, senjatanya apa? Yaitu kartu kuning sama kartu merah gitu. Nah, ngomongin di Indonesia, ada hal yang mendesak juga nih, rame sampai sekarang tentang VAR, yaitu video asisten referee. Ini dianggap penting di Indonesia karena kualitas wasit Indonesia, putusan-putusannya sering ngaco. Apakah itu benar? Oh benar banget ya. Jadi salah satu problem serius di Indonesia adalah tentang wasit. Nah tapi kita juga harus bisa membedakan ya. Karena kalau ada keputusan wasit yang salah, yang keliru, orang langsung mengaitkannya dengan suap, pengaturan skor, dan lain sebagainya. Padahal bisa jadi keputusan salah itu bukan karena hal-hal tadi. Tapi memang wasitnya aja bego. Wasitnya aja nggak paham, atau lalai, nggak jeli, dan lain sebagainya. Hal-hal manusiawi seperti kelalaian wasit itu sebetulnya menurut saya ya, itu memberi warna menarik dalam sepak bola. Tapi seiring perkembangan jalan, yang namanya sepak bola itu semakin membutuhkan yang namanya kepastian. Kepastian di luar lapang, misalkan kepastian jadwal, segala macam ya. Status pemain, ini untuk menunjang keberhasilan kompetisi misalkan ya. Nah termasuk kepastian-kepastian di dalam lapangan, salah satunya adalah keputusan wasit. Yang bisa melakukan kesalahan bukan cuma wasit-wasit di Indonesia, wasit-wasit di luar negeri dengan level yang tinggi juga bisa. Contoh paling besar yang gampang kita sebut adalah gol tangan Tuhannya Maradona ya. Gol tangan Tuhannya Maradona itu bukti nyata ketidakjelian wasit dan asisten wasit. Tapi apakah tetap sah? Tetap sah golnya Maradona. Lalu sekarang mungkin ada golnya Frank Lampard ya. Lawannya Jerman ya. Dianulir padahal sudah melewati garis gawang. Tapi apakah keputusan wasit mutlak? Sah? Sah tetap gitu ya. Jadi setelah pertandingan selesai, peluit panjang dibunyikan, tidak bisa berubah. Makanya yang bisa dilakukan adalah mengoreksi keputusan wasit sebelum pertandingan selesai. Salah satu metodenya adalah VAR.
Dan ingat, VAR ini bukan sarana banding ya, teman-teman. Jadi kalau di hukum itu ada yang namanya banding. Ciri khas banding adalah mengoreksi keputusan sebelumnya oleh hakim yang berbeda. Itu ciri-ciri banding. Nah, sedangkan VAR ini bukan ingin mengganti wasit ya terkait keputusannya, tapi membantu. Itu artinya apa? Itu artinya walaupun ada VAR segala macam, tapi keputusan wasit lah tetap menjadi yang utama. Termasuk misalnya ketika seluruh pemain menginginkan VAR, lihat video sheet, wasitnya nggak mau, nggak perlu lihat video, keputusannya tetap itu gitu. Dan ternyata keputusan wasit itu keliru. Apakah keputusannya menjadi batal? Tidak, tetap sah gitu ya. Jadi VAR ini sesuai namanya adalah bersifat membantu saja. Ketika wasit nggak yakin, ketika wasit merasa kok ada sudut pandang yang nggak pas, dia bisa melihat VAR gitu. Kepastian keputusan wasit atau kualitasnya yang didukung oleh VAR itu menjadi lebih baik karena lebih presisi. Nah, VAR itu didesak ya untuk segera diimplementasikan di Indonesia di Liga 1. Apakah sudah diakomodir? Sedang berjalan prosesnya dan dijanjikan oleh PSSI VAR ini untuk putaran kedua. Berarti tahun depan ya, awal tahun depan. Akan digunakan VAR. Dan banyak yang ngomong, kenapa nggak secepatnya? Karena keputusan tentang wasit ini ya, keputusan wasit ini udah mulai parah di awal-awal liga. Kemarin ada yang protes, Kan Persebaya ya. jelas-jelas pelanggaran, nggak dinyatakan pelanggaran. Oh, udah banyak yang parah lah keputusan wasit ini di awal-awal liga. Tapi tetap VAR-nya itu masih nanti. Karena apa? Karena untuk mengadakan VAR itu nggak bisa sesederhana itu ya. Ada hal-hal rumit yang perlu dilalui. Karena kalau kita ngomongin VAR, kita nggak cuma ngomongin alatnya doang. Alatnya jelas mahal ya, jelas mahal. Tapi kita nggak bicara tentang alat yang mahal ini doang. Yang berikutnya ini adalah tentang infrastruktur. Jadi selain alatnya yang memang mahal dan terbatas, infrastruktur stadion juga harus menunjang. Jadi tidak seluruh Indonesia, Tidak seluruh Indonesia. tidak seluruh stadion di Indonesia. Ih melongkeun wae produsernya. Geus meneh ka ditu lah. Jadi nggak semua stadion di Indonesia itu bisa dipasangi VAR. Ada beberapa stadion, terutama stadion dengan arsitektur yang tradisional zaman dulu, itu akan sulit dipasangi VAR ya. Karena harus dibantu lagi dengan tiang-tiang pancang gitu. Kan VAR ini kan nanti gerak-gerak tuh ya. Ada beberapa kamera yang bisa membantu wasit secara presisi menunjukkan kejadian-kejadian penting di lapangan. Jadi selain alatnya, lalu infrastruktur stadion, problem ketiga adalah SDM. Jadi wasit VAR itu adalah wasit khusus juga. Dia harus punya lisensi dan harus mengikuti pelatihan-pelatihan yang resmi juga dari FIFA. Tuh, 3 faktor penting ya. Alatnya, lalu stadion yang mau dipasangi VAR, sama SDM-nya. Itu jadi PR panjang. Wajar jika PSSI, kalau nanti HP saya pada mana lah, sorry. Jadi wajar kalau PSSI menyanyikan VAR itu tidak di awal-awal. Nah, lalu bagaimana sekarang, kondisi sekarang? Ketika kita sudah jelas-jelas menyaksikan wasit dianggap keputusannya nggak tepat lah ya, banyak memicu kontroversi. Nah, ini adalah peluang, kesempatan buat semua pihak belajar menerima keputusan wasit. Karena apa? Karena nanti kalau misalkan nanti ada VAR ya, belum tentu semua pihak juga menerima hasil dari VAR itu. Jadi sebelum VAR diimplementasikan, ini ada peluang bagi insan sepak bola nasional itu untuk menerima keputusan wasit. Karena seperti saya katakan tadi, keputusan wasit yang salah itu bukan semata wasitnya berpihak atau ada intervensi pihak lain. Bisa jadi memang wasitnya aja yang salah, lalai apa gitu. Yang paling penting dan harus berjalan berkesinambungan itu tetap pembinaan. Jadi wasit ini harus dibina. Dan komitmen serius dari PSSI udah ada loh. Untuk komite wasit itu langsung dipimpin oleh Ketua PSSI, Erick Thohir ya. Dengan ancaman yang nggak main-main loh, dinonaktifkan seumur hidup. Kalau orang misalkan di penjara sekian bulan, sekian tahun, itu masih bisa dia ketika bebas nyari nafkah apa. Tapi ketika seorang wasit dinonaktifkan seumur hidup, itu sebetulnya hancur sudah sektor keperdataan, sektor ekonomi dia. Jadi hukuman dari PSSI kalau benar serius gitu, itu lebih mengerikan sebetulnya ya. Lebih jauh, lebih berat daripada hukuman apapun di dunia ini gitu. Nah, Erick Thohir sudah berkomitmen dia yang memimpin langsung untuk komite wasit. Bener tuh sih. Ya, wasit ku Erick Thohir langsung ya. Nah, itu udah benar ya. Nah,
Lalu tentang ini loh, kita juga jadi yang benar itu gini ya. Jadi VAR itu sarana pembantu ya, karena dia itu bukan mengadili di tingkat berikutnya, tapi dalam penegakan nih, kan kita perlu yang namanya aturan-aturan. Dalam penegakan aturan itu ada 3 hal yang berpengaruh ya efektivitasnya itu. Yang pertama adalah aturannya itu sendiri. Jadi isinya harus bagus segala macam. Saya pikir kalau bikin aturan udah pada jago-jago lah. Jadi aturannya udah bagus ya. Yang kedua itu adalah orang-orang yang melaksanakannya. Jadi tentang wasit, perangkat pertandingan, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu adalah budayanya, kulturnya nih. Kesiapan orang-orang untuk menerima hasil. Karena kalau nanti hasil VAR aja bisa nggak diterima, bisa nggak hasil VAR nggak diterima sama pihak-pihak tertentu bisa. Ya, ini udah kejadian bahwa Wah, tadi kalau nggak lihat VAR udah gol tuh. tapi karena lihat VAR akhirnya jadi offside. Itu kan dianggap merugikan gitu ya. Padahal sangat tipis sekali misalkan itunya. Nah, itu bisa saja terjadi ya. Nah, tentang kultur menghormati atau menghargai keputusan wasit, ini kita ada problem serius nih, terutama di tataran supporter sama pemain sebetulnya ya, teman-teman. Jadi masih ingat nggak beberapa waktu lalu, kan wasit di kita ini dianggap nggak oke ya, dianggap kualitasnya kurang. Akhirnya ada kebijakan untuk menurunkan wasit asing. Nah, betul. Jadi Liga Indonesia beberapa tahun kemarin itu sempat dipimpin oleh wasit asing. Lalu apakah keputusannya bagus? Enggak, sama-sama parah. Jadi wasit asing ini ternyata setelah dilihat di tayangan ulang keputusannya juga banyak yang keliru alias sama bututnya. Tapi ternyata protes-protesnya itu nggak terlalu ramai kayak wasit lokal ya. Jadi intinya keputusannya sama-sama jelek, tapi pemain-pemain yang protes segala macem itu nggak seramai atau nggak seberani dengan kepemimpinan wasit lokal. Ya bisa jadi yang pertama pada nggak ngerti bahasa Inggris tuh pemain ya. Jadi rek ngomong naon protes lieur teu ngarti bahasa Inggris. Yang kedua ini adalah mental sebetulnya. Jadi orang Indonesia ini kadang-kadang mentalnya memang kan inferior. Jadi menganggap orang-orang asing terutama bule-bule ya, orang-orang Eropa itu dianggap lebih tahu, lebih bagus termasuk dalam hal memimpin pertandingan padahal enggak juga. Nah, makanya saya pikir kalau tradisi pakai wasit asing ini dipertahankan malah merusak ya. Yang pertama jelas wasit kita jadi nggak berkembang. Terus aspek ekonomi malah memperkaya orang asing. Wasit di Indonesia ini bayarannya adalah yang tertinggi loh. Di Asia apa Asia Tenggara gitu. 10 juta per pertandingan. Ini sangat besar sekali ya. Dibandingkan dengan wasit-wasit di kompetisi Asia. Apalagi tetangga-tetangga kita nih, Malaysia, Thailand, itu mungkin cuma seperduanya. Jadi wasit Indonesia ini dibayar sangat tinggi. Tentunya yang harus dilakukan adalah mengupgrade kemampuan mereka. Jadi bukan memberikan porsinya ke wasit asing. Nanti malah yang di kita nggak berkembang ya gimana gitu. Jadi yang utama itu memang pembinaan wasit nih ya. Pelatihan-pelatihan, lalu kemampuan mereka, wawasan mereka harus up to date terus. Terutama tentang law of the game ya. Law of the game itu berubah banyak loh teman-teman. Termasuk aturan offside sekarang ya. Aturan offside sekarang itu harus benar-benar terlepas nih. Nggak ada sekat atau nggak ada jarak ya sepersekian senti antara pemain belakang dengan pemain depan. Karena kalau ada masih nempel nggak, ditarik garis lurus ya, masih ada persinggungan jarak ya, nggak harus nempel gini, tapi seperti ini nih, antara 1 jempol saja, itu nggak offside sekarang. Jadi banyak sekali aturan yang harus dipahami oleh wasit-wasit Indonesia. Law of the game ini diperbaharui tiap tahun, jadi ada semacam badan independen ya, dari FIFA ini, bukan di bawah FIFA dia, tapi mungkin semacam mitra ya, makanya lembaga independen, namanya kalau nggak salah IFAB ya, International Football Administration Board. Coba lihat, ntar googling lagi. Jadi badan ini memang tugasnya itu memperbaharui law of the game agar sebisa mungkin permainan sepak bola ini menjadi tanda kutip ya semakin sempurna. Salah satu faktor yang mendukung permainan sepak bola lebih baik terus adalah sisi aturan, terutama law of the game-nya gitu. Nah, IFAB ini terus berinovasi, mengoreksi, ada inovasi-inovasi, dan wasit harus up to date dong gitulah. Kayak tahun berapa ya, wasit itu sering beda pendapat tentang gol Naon beunang ngaranna rebound ya. Nah, gol rebound. Jadi kalau misalkan bola syuting kena tiang, diburu lagi sama pemain lawan, itu ada yang menganggap itu offside atau enggak. Padahal harus diperhatikan juga posisi pemain belakang yang lain gitu loh. Kalau pemain yang belakang yang lain jauh di sana, di sini nggak ada yang ngejar ya sah golnya. Tapi beberapa pertandingan waktu itu offside. Nah, itu kan nggak sama ya persepsinya. Jadi singkat kata nih, sebelum video ini berakhir, yang utama mah tetap pembinaan wasit ya,
dari mulai kemampuan, fisik. Fisik wasit ngaruh ya. Jadi kalau pemain mah masih bisa jalan-jalan ya, ketika bola nggak deket dia masih bisa lari, minum, cengengesan, ada yang jongkok sebagian. Kalau wasit nggak bisa. Wasit itu bisa jadi daya jelajahnya adalah yang paling tinggi di antara semua orang yang ada di lapangan hijau itu. Karena dia harus ikut lari kemana-mana ya. Jadi kemampuan, fisik, lalu juga mental ya. Ada wasit yang Bentar. sedikit udah gemper gitu, itu harus diperbaiki. Berikutnya adalah mengupayakan VAR. Karena VAR ini kan tentang persepsi ya, persepsi sama keyakinan, terutama keyakinan supporter. Kan ini terkait loh, kepemimpinan wasit yang buruk ini bisa memicu kerusuhan supporter. Nah kalau nanti supporternya yakin sama keputusan wasit, karena wasitnya ini dibantu sama VAR, ini diharapkan suasana supporternya juga ikut kondusif gitu loh teman-teman. Oke, gitu aja ya. Jadi yang pertama adalah pembinaan, lalu didukung oleh VAR. Nah ini insya Allah nanti Indonesia sepak bolanya lebih oke lagi. Gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.